Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang tempat dibacakannya proklamasi, yaitu di Pegangsaan Timur 56. Itu banyak berita-berita yang masih simpang siur ya. Dan beberapa wartawan ada yang menyebutkan bahwa tempat dibacakannya proklamasi itu di Gedung Juang 45. Ada yang mengira bahwa tempat dibacakannya proklamasi itu di Istana Negara. Ada yang mengira bahwa tempat dibacakannya proklamasi itu di Jalan Proklamasi, yaitu di seberangnya rumah proklamasi itu. Di situ ada nama Wisma Proklamasi, yang tepatnya di area gedungnya apa Partai Demokrat di sana. Dan orang mengira tempatnya adalah di situ lokasinya karena rumahnya itu mirip dengan rumah proklamasi. Dan kalau kita masuk ke area Pegangsaan Timur 56, sekarang itu Jalan Proklamasi, itu areanya seperti ini nih. Jadi banyak eh, rimbunan pohon-pohon ya, rimbunan pohon-pohon dan tembok yang tinggi sehingga orang tidak bisa melihat atau mengakses ke titik nol ini, tempat dibacakannya proklamasi. Jadi orang yang lalu-lalang lewat di sini itu nggak tahu kalau di sini itu adalah tempat di mana dibacakannya proklamasi. Nah, buat kalian yang suka lewat jalan ini dan tidak mengira bahwa di sini ada tempat proklamasi, itu karena tertutup pohon-pohon yang di depan yang tinggi dan adanya pagar yang tinggi juga untuk akses masuk ke sininya agak susah. Ya, ini adalah situasi zaman dulu nih ya. Zaman dulu di sini ada pagernya tapi pendek. Di sini ada tulisan Insinyur Soekarno yang dijaga ini oleh orang ketika rumah ini sudah eh, apa setelah pembacaannya proklamasi dan dijaga oleh pasukan pengamanan presiden di sini. Oke, ini informasinya didapat dari Pak Bintoro ini ya di Pinterest. Baik, beberapa hari terakhir itu banyak berita yang membahas tentang proklamasi. Tapi kali ini saya akan membahas alasannya mengapa Bung Karno membongkar rumah proklamasi. Ini pernah ditulis oleh Republika pada tahun 2016. Nah, pada tahun itu juga pernah dibahas ya tentang seminar yang dihadiri oleh 100 peserta. Ya, ini kalau menurut beritanya ini saya sendiri nggak ikut di situ. Seorang pelaku sejarah, Herman Saren Sudiro, bahkan menyarankan agar pembangunan kembali kediaman Bung Karno jangan hanya diseminarkan, tapi direalisasikan. Nah, bisa saja sejarah proklamasi itu nanti dihapus kalau kita tidak membangun rumah Bung Karno, tempat proklamasi berlangsung. Oke, nah ini eh, mengapa rumah proklamasi itu dibongkar. Kalau saya pribadi itu punya alasan-alasan ya, maksudnya punya analisis alasan-alasan kenapa ketika itu Bung Karno membongkar rumah proklamasi. Ya. Dan ini sampai sekarang juga ada beberapa bulan kemarin ya, pas bulan Agustus kemarin ada seminar juga, webinar tepatnya oleh guru-guru sejarah tentang membahas terbongkarnya rumah proklamasi. Nah, ini adalah rumah proklamasi yang asalnya nih ya, yang aslinya seperti ini, dan tempat dibacakannya proklamasi itu di Selasar depan ini. Nah, ini adalah tempat dibacakannya proklamasi. Rumahnya seperti ini. Ya, rumahnya seperti ini. Nah, rumah inilah yang kemudian oleh Bung Karno sendiri dibongkar. Ya, kenapa dibongkar? Nanti saya akan coba menganalisis ya, kenapa itu bisa dibongkar. Ya, kalau menurut pandangan orang zaman sekarang itu sayang sekali kenapa itu dibongkar ya. Tapi Bung Karno juga ketika itu mungkin punya alasan-alasan tersendiri kenapa itu dibongkar. Nah, ini sebentar. Nah, ini ketika Bung Karno membacakan eh, teks proklamasi ya. Nah, tempat itu
itu diganti ya, diganti sama ini ya, sama Tugu Petir. Ini ada di atasnya ada petir. Nah, di Tugu inilah tempat dibacakannya proklamasi ini Bung Karno. Jadi Bung Karno berdiri di tempat Bung Karno berdiri ini itu adalah di sini letaknya. Dan rumah yang di sini itu diganti oleh Bung Karno menjadi Gedung Pola yang berada di belakang ini. Ya baik, setidaknya ada beberapa analisis ya, alasan-alasan ya. Oke, saya coba taruh analisis alasan ya. Mengapa Bung Karno membongkar rumah proklamasi ketika itu? Nah, pertama, ketika tahun 60-an itu Indonesia sedang giat-giatnya membangun. Itu Indonesia sedang bangun, yaitu pembangunan nasional semesta berencana. Nah, itu mungkin waktu itu disebutnya Repelita ya, rencana pembangunan 5 tahun, dan diteruskan oleh Presiden Soeharto ketika itu. Eh, Rencana pembangunan 5 tahun atau sebelumnya diinisiasi oleh eh, apa yang dengan sebutan pembangunan nasional semesta. Nah, rakyat itu harus tahu bagaimana pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, Bung Karno membangun apa yang disebut dengan gedung pola di sini ya, gedung pola. Nah, gedung pola itu namanya pola ya. Jadi gedung pola atau perencanaan, yaitu gedung. Jadi perencanaan Indonesia ke depan itu dipamerkan di gedung ini, yaitu di gedung pola. Nanti kita coba lihat ya gedung pola itu seperti apa. Nah, ini pola pembangunan semesta berencana. Nah, ini ketika beritanya ketika pola pembangunan semesta berencana itu diselenggarakan yaitu pada tahun 1958 ya. Karena itu ini ada gedung pola, ini rumah proklamasi. Nah, ini gedung polanya tadi yang saya sebutkan di depan ya. Jadi di Tugu ini di belakangnya ini dibuat gedung pola. Nah, disinilah tempat pameran-pameran Indonesia ke depan. Indonesia yang sedang bangun itu adanya di sini. Nah, tempat dibacakannya proklamasi kan di sini, ya. Nah, tempat dibacakan proklamasi inilah yang disebut oleh Bung Karno sebagai semangat proklamasi, yaitu kita memulai bangsa ini, memulai didirikan negara ini dengan semangat proklamasi. Apa itu semangat proklamasi? Yaitu semangat berjuang, semangat gotong royong, semangat rela berkorban. Untuk apa? Untuk mencapai cita-cita proklamasi itu apa? Mencapai masyarakat adil dan makmur, yaitu eh, kemerdekaan itu adalah sebuah pintu gerbang saja, ya. Sebuah pintu gerbang. Lalu setelah merdeka ngapain? Nah, setelah merdeka ngapain? Nah, karena kemerdekaan itu adalah pintu gerbang dan dari semangat proklamasi itu, ya cita-citanya juga harus terkabul, cita-cita kemerdekaan itu. Untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu adanya di sini, di Gedung Pola ini. Jadi di Gedung Pola ini merencanakan bagaimana Indonesia ke depan menjadi yang maju, menjadi yang makmur itu adanya di sini. Jadi jangan lupakan ini. Sebelum kita bicara Indonesia maju, ya itu harus berangkat dari sini dulu. Kita nggak bisa bicara Indonesia maju di luar komplek ini gitu ya, di luar area ini karena semangatnya ada di sini. Jadi kita akan sulit maju kalau tidak berangkat dari sini dulu. Oke, baik. Berikutnya yang kedua adalah eh, usia ya. Usia Rumah Proklamasi itu menurut Bung Karno sendiri itu diperkirakan tidak tahan hingga 100 tahun. Jadi bangunan tersebut adalah bangunan Belanda yang memang ketika ditempati Bung Karno itu juga usianya udah lama ya. Jadi ini perkiraan Bung Karno itu usianya tidak sampai 100 tahun sehingga lebih baik dibongkar dan diganti dengan gedung pola. Ya, ini kita lihat ya nanti gedungnya seperti apa. Nah, gedungnya aja ketika itu udah seperti ini ya, udah cukup tua ya ketika dibacakannya proklamasi kalau kita lihat. Tapi harus perlu diteliti lagi ketika itu usianya berapa gedung itu. Ya. Oke.
Lalu berikutnya setelah usia. Nah, Bung Karno sendiri lebih mengutamakan lokasinya. Ya, lokasi, lokasi, lokasi. Bukan, ya, bukan kepada rumahnya. Rumahnya bisa hancur, tapi lokasinya tidak. Nah, lalu kemudian alasan Bung Karno yang berikutnya itu adalah tempat itu adalah sebagai tempat keramat. Oh ya, yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini Bung Karno lebih mengutamakan lokasi. Kalau seandainya itu mau dibangun kembali, alangkah baiknya itu bukan pembangunan bentuk real ya. Karena gedung itu sudah terlanjur dibongkar. Bisa saja kalau di era teknologi sekarang ini kita bisa melakukan apa yang disebut dengan virtual reality. Jadi orang yang berkunjung ke situ bisa menggunakan kacamata virtual reality dan bisa menikmati bagaimana suasana di dalam rumah tersebut, ya, tanpa harus membangun kembali rumah proklamasi, tapi masyarakat itu bisa menikmati bagaimana suasana, ya, bagaimana suasana ini rumah proklamasi zaman dulu gitu. Bahkan bisa jadi suasana ketika dibacakannya teks proklamasi gitu. Jadi seperti apa itu bisa dibuat dengan virtual reality. Nah, yang berikutnya adalah tanah itu tanah keramat ya. Itu disebutkan oleh Bung Karno sendiri dan oleh Bung Hatta. Jadi, kenapa itu disebut tanah keramat? Mungkin saya bisa jelaskan di sini bahwa ketika itu sebenarnya eh, tempat dibacakannya proklamasi itu bukan di rumah itu ya, tapi di lapangan Ikada, yaitu di daerah sana apa namanya lapangan Banteng sana ya, di lapangan Ikada ya, di lapangan Ikada. Lalu ketika itu Bung Karno bisa dikatakan sakitnya kambuh ya, kena kena kalau tidak salah kena sakit malaria dan demamnya sangat tinggi dan sangat menggigil. Dan ketika itu Bung Karno juga mengatakan bahwa ketika itu kok tiba-tiba timbul energi ya, energi yang luar biasa ketika pada jam-jam tertentu akan dibacakannya proklamasi. Dan Bung Karno tiba-tiba merasa sehat kembali sehingga Bung Karno bisa membacakan teks proklamasi. Dan disitulah mungkin Bung Karno menemukan bahwa di situ adalah tempat keramat juga gitu. Dan Bung Hatta juga mengatakan titik itu adalah titik keramat. Jadi keramat itu artinya apa? Jadi orang tidak boleh disembarangan di tempat itu. Tempat itu di tempat keramat bagi bangsa Indonesia. Pusatnya adalah di situ. Mungkin saya bisa kasih apa namanya kutipan dari pidato Bung Karno ya, itu tentang ini istilah saya aja ya, titik nol bangsa Indonesia. Nah, Bung Karno sendiri mengatakan begini, maka di muka gedung Pola itu, yaitu di depan ya, di depan gedung Pola itu, tugu itu ditaruh persis di tempat yang dulu saya injak. Jadi tugu tugu petir tadi, yang tugu proklamasi itu adalah tempat diinjaknya apa tempat Bung Karno berdiri membacakan proklamasi. Jadi kalau saudara-saudara ingin mengetahui tempat yang saya membacakan proklamasi 17 Agustus 45, Tugu Pegangsaan Timur 56 itulah tempatnya. Ya. Jadi di Tugu Petir itulah tempatnya. Nah, ini yang tadi saya bilang bahwa Bung Karno itu bilang itu titik keramat ya. Di titik keramat itu yang tak lain adalah Elikdem. Nah, saya belum tahu nih Elikdem bahasa bahasa Belanda ini kayaknya nih, nanti kita coba bahas ya apa itu Elikdem. Dari sebuah bangsa yang bernama Indonesia yang saya dirikan Gedung Pola Pembangunan Nasional Semesta berencana untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan kemerdekaan. Nah, di situ tadi apa namanya? Tempat nolnya, mulainya bangsa Indonesia itu di titik tersebut, lalu dibangunlah, digantilah rumah itu dengan Gedung Pola, dan di Gedung Pola itulah cita-cita atau tujuan kemerdekaan itu ada di sana. Itu. Jadi jangan lupakan Gedung Pola. Nah, ini eh, tanah keramat tadi ya, penjelasan tanah keramat. Yang kedua, itu ketika Indonesia baru merdeka, itu kita sedang giat-giatnya apa namanya? Menggaungkan identitas keindonesiaan gitu. Jadi Indonesia adalah sebuah entitas baru
yang harus memiliki ciri khas. Jadi eh, sedangkan gedung proklamasi ini, apa rumah proklamasi ini adalah eh, rumah model gaya Belanda, ya, di mana identitas keindonesiaannya. Nah, oleh karena itu, supaya ada identitas keindonesiaannya, ini karena usianya tadi, terkait usia juga sudah tidak tahan lama, ya, maka diganti dengan gedung pola yang tahannya mungkin bisa sampai ribuan tahun. Nah, kita bisa pahami kenapa Bung Karno kalau membangun gedung-gedung itu bisa tahan lama, itu karena Bung Karno memiliki prinsip yang terbaik. Dia ingin bangun sesuatu yang terbaik, termasuk dalam pembangunan Masjid Istiqlal. Dia juga ingin bikin masjid yang tahannya sampai ribuan tahun dan mengalahkan Candi Borobudur dari sisi usianya. Ya. Nah, ini identitas keindonesiaan. Nah, dan yang keenam, kemungkinan ya prediksi saya ini ketika tahun 55, ketika Bung Karno naik haji, yaitu terilhami di sana ketika Ka'bah sebagai titik sentral bagi umat Islam di sana, ya, dan Pegangsaan Timur 56 itu adalah titik sentral atau titik nol dari bangsa Indonesia. Apapun alirannya, apapun agamanya, apapun eh, pahamnya, apapun rasnya, ketika masuk ke titik nol bangsa Indonesia, di sanalah orang menjadi Indonesia, orang menjadi bersatu di sana. Nah, ini ada ceritanya di sini nih, ketika waktu itu Karno pergi haji, yaitu tahun 55 ini. Nah, ini adalah Gedung Pola, ya. Gedung Pola sebagai pengganti rumah proklamasi, rumah proklamasi dengan gaya arsitektur Belanda. Ini diganti oleh Bung Karno dengan Gedung Pola dengan gaya arsitektur keindonesiaan, memiliki ciri khas Indonesia. Kita bisa lihat di sini, ya. Ini adalah yang merancang adalah arsitektur Frederick Silaban, seorang arsitek kesukaan Bung Karno nih, ya, karena dianggap Silaban ini memahami arsitektur keindonesiaan, ya, terutama dia banyak membangun misalnya Gedung Istiqlal, ini Gedung Pola, terus kemudian Monas, terus kemudian yang gedung sekarang dipakai gedung DPR MPR, dan banyak sekali arsitektur-arsitektur yang dibangun oleh uh, Frederick Silaban yang berciri khas Indonesia. Nah, Gedung Pola, jangan salah, ini Gedung Pola dan titik nol ini dan taman ini adalah satu kesatuan, ya, satu kesatuan. Sehingga ketika orang berkunjung ke sini lalu mampir ke gedungnya. Nah, ini mampir ke gedungnya. Nah, Gedung Pola sendiri ini berubah-ubah, ya. Jadi banyak nama. Terakhir itu ada Gedung Perintis dan sebagainya. Dan sekarang juga namanya bukan Gedung Perintis lagi. Nah, pada awalnya ini adalah satu kesatuan, ya, satu komplek proklamasi. Lalu di zaman Orde Baru, Gedung Pola dengan taman itu kepemilikannya jadi tidak merupakan satu komplek lagi, ya, tidak merupakan satu komplek lagi. Yang taman itu adalah kewenangan dari DKI, sedangkan gedungnya adalah milikan dari Seknek atau Sekretariat Negara. Jadi di situ sudah ada perpisahan, ya, sudah ada perpisahan, sudah ada perpecahan antara taman, antara titik ini dengan gedung. Itu berlangsung sudah cukup lama, 32 tahun lebih, sampai sekarang mungkin usianya sudah ada 40 tahun terpisah antara gedung dan tempat dibacakannya proklamasi ini. Satu komplek terpisah. Nah, kapan ini bisa bersatu lagi? Tergantung bagaimana rakyat menginginkan atau tidak. Ya, demikian apa namanya pendapat dari saya, alasan-alasan mengapa atau analisis mengapa apa namanya tadi rumah proklamasi itu dibongkar. Kalau ada pertanyaan silakan taruh di kolom komentar, dan jika ada saran-saran juga bisa ditaruh di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.